Tidak punya background. Kamu kan juga tahu tuh, background bang. Mana kau buka WA ada? Tahu nggak? Halo, tes tes. Sudah masuk ya suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada sudah banyak ya teman-teman masuk. Ada yang dari UNIP, ada yang dari Bengkulu ya, ada yang dari Jogja juga. Banyak Ada ya, yang dari Bengkulu. Ada yang dari UI. Suara Dimas itu kayaknya. Mana Mas? Teman-teman boleh itu ya apa? Kameranya boleh dihidupin selama kita berkegiatan. Tapi kalau ada halangan atau kendala teknis boleh di chat chat Zoom-nya ya. Kekurangannya apa? Boleh tidak dimatikan. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Buya Haji Julisman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah kumpul. Untuk teman-teman peserta, sebelumnya mic-nya selama berkegiatan tolong dimatikan kalau tidak ada keperluan. Mungkin kita bisa mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmadu wa salli ala rasulil karim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tumbuh sudah merealisasikan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk malam minggu kita. Malam minggu kita bersama gitu ya, kita nggak sendirian malam minggunya. Juga secara pribadi kami berterima kasih untuk teman-teman moderator dan pembacaan doa serta pembacaan kalam ilahi juga dipercayakan kepada teman-teman kami. Itu sangat kami apresiasi. Sangat keren acaranya. Nah, sebelum kita
lebih dekat, lebih jauh dengan materi dan pengenalan tentang teman tumbuh, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita dengan pembacaan kalam ilahi dari sahabat saya, sahabat karib saya dari SMP ya, Mas Leo Tri Julianto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka penghuni-penghuni surga, itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kalam ilahi dari Mas Leo Tri Julianto. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita ada ta'aruf sama teman tumbuh. Teman tumbuh itu apa sih? Nah, kita kan sama-sama nggak tahu nih. Mereka dari kita dari
komunitas apa gitu kan, kita harus kenalan terlebih dahulu. Saya akan mencoba share video perkenalan dari teman-teman tumbuh. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ya, teman-teman tumbuh, mohon maaf ya, udah dijadiin host ya. Ya, itu tadi paparan dari video dari teman-teman tumbuh ya. Jadi teman-teman tumbuh ini sudah dibangun sedari 20 September ya, 20 September tahun lalu. Jadi teman-teman tumbuh ini diawali dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kajian-kajian. Namun sebelum kajian pada malam ini, teman-teman tumbuh diawali dengan kegiatan akhwat dulu. Jadi belum ada ikhwannya. Nah, sedangkan pada malam ini teman-teman tumbuh mencoba untuk meluaskan sayap mereka dengan mengundang ikhwan juga dan melibatkan ikhwan untuk acara-acara mereka selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya itu ada ta'aruf pemateri. Jadi seperti yang sudah tadi kami sampaikan, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Buya Haji Julisman. Beliau adalah ustadz yang mempunyai moto yaitu bermanfaat untuk umat. Lahir di Solok 1 Juli 1971, alamat di Jalan Timur Indah, nomor 2A, Blok B, nomor 25, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada saat ini beliau bersama istri dan 3 orang anak. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 IAIN Imam Bonjol di Padang,
S2 IAIN Raden Intan Lampung. Pengalaman kerja, yang pertama guru MAN 1 Rejang Lebong, guru SMA 5 Kota Bengkulu, Kepala Seksi PTK Kanwil Agama Bengkulu, Wakahumas MAN 1 Model Bengkulu. Pengalaman organisasi yang akan kami sebut, pasti ini belum semua, tapi beberapa pengalaman besar beliau adalah Ketua Ikatan Masjid Indonesia atau IKMI Kota Bengkulu, Sekretaris FKUB Kota Bengkulu, Dewan Pertimbangan MUI Kota Bengkulu, dan lain-lain. Beliau akan menyampaikan kepada kita beberapa nasihat, beberapa cerita, beberapa pengalaman, dan pastinya banyak ilmu yang sudah beliau pelajari. Salah satu yang akan diangkat pada malam ini adalah tentang salah satu Khulafaur Rasyidin, Khalifah pertama, Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga peristiwa tersebut dapat sampai kepada kita. Jasa beliau sangat banyak. Beliau berani untuk menghabiskan harta beliau untuk berjihad di jalan Allah. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan dengan ilmu saya. Akan disampaikan lebih lanjut, lebih banyak, dan lebih rinci oleh Ustadz Haji Julisman MPDI. Ustadz sudah siap ya? Waktu dan tempat, kami persilakan untuk Al-Mukarram Ustadz Haji Julisman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Penafsirul hadis kitab Allah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat, teman-teman tumbuh yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesibukan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di suatu forum virtual Zoom meeting ini dalam rangka saling mengingatkan, saling menasihati, dan sekaligus silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sekarang ini, mudah-mudahan kita nanti juga bertemu di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basyirun wa nazira rahmatan lil alamin. Yang pertama sekali sebelum saya masuk kepada kajian tentang Abu Bakar Siddiq dan keteladanan beliau, tentu pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tumbuh yang telah mempercayakan saya untuk memberikan kajian pada malam hari ini, berawal dari Ananda Nadia. Dan kalau saya tengok dari wajah-wajahnya ini siswa saya. Ini siswa dari SMA 5 dulu, dan saya ngajar di SMA 5. Itu tadi yang baca Quran Leo, itu malah saya wali kelasnya dulu. Jadi sekarang alhamdulillah seolah-olah saya ketemu dengan anak-anak saya, siswa-siswa saya, dan kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat siswanya sukses dan berhasil. Dan saya mendoakan kalian semuanya sukses dan berhasil, sukses di dunia dan sukses di akhirat.
hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Sehingga apa yang disampaikan moderator tadi adalah menjadikan manfaat untuk banyak orang. Itu memberikan manfaat untuk banyak orang. Yang kedua, tentu saya tidak akan mengupas tuntas, terlalu sedikit waktunya untuk membahas seorang Abu Bakar Siddiq. Dan yang ketiga, tidak terlalu pantas dan tidak terlalu begitu berilmu saya menyampaikan begitu mulianya Abu Bakar Siddiq, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang mungkin yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Makanya memang temanya adalah bagaimana teladannya Abu Bakar Siddiq. Dengan disampaikan ini, mudah-mudahan Abu Bakar Siddiq juga menjadi keteladanan bagi kita semua, baik dalam keluarga, dengan Allah, dengan sahabat, dengan semuanya. Itu yang paling penting. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini adalah beliau lahir di Mekah 573 Masehi, cuman berbeda dengan Nabi 2 tahun. 573 Masehi, lalu beliau meninggal di Madinah, tepatnya di rumah Aisyah, dikuburkan di rumah Aisyah, yaitu pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah. Dan kemudian Abu Bakar ini sudah berteman baik dengan Nabi Muhammad, dan ketika muda beliau itu sudah menjadi pengusaha sukses, sudah menjadi orang kaya. Dan Abu Bakar Siddiq adalah sabiqul awwalun, yaitu orang yang mula-mula masuk Islam. Di samping dia mula-mula masuk Islam, keutamaan beliau juga adalah mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak beliau Aisyah nikah dengan Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar Siddiq yang paling penting, ini yang paling penting, Abu Bakar Siddiq adalah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Masya Allah. Ini tentang Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, kenapa Abu Bakar Siddiq itu oleh Nabi dijadikan satu di antara 10? Kenapa beliau itu sangat istimewa? Yang pertama, kalau kita lihat dari segi kedermawanan beliau. Pertama, ketika beliau sudah menjadi seorang Islam, sudah masuk Islam, beliau membebaskan 7 orang budak, dan itu biayanya mahal. Dari 7 orang budak itu ada satu budak namanya Bilal bin Rabah, dan kita sudah kenal, ada sahabat Nabi yang kata Nabi, Bilal ini adalah, kata Nabi, apa kata Rasulullah kepada Bilal? Wahai Bilal, apa amalan kamu Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Karena saya mendengar terompahmu yang ada di dalam surga. Jadi terompah Bilal. Dan Bilal itu adalah seorang budak dari Umayyah. Nah, ketika dia menjadi seorang budak, lalu dia masuk Islam, lalu dihukum, lalu disiksa oleh tuannya Umayyah ini. Setelah disiksa, maka Abu Bakar Siddiq datang untuk membebaskan dari Bilal, untuk memerdekakan Bilal. Setelah Bilal merdeka, setelah Bilal dibebaskan, apa kata Bilal kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apakah engkau membebaskan aku, memerdekakan aku untuk dirimu sendiri, ataukah untuk Allah? Maka dijawab oleh Abu Bakar, inilah kedermawanannya, aku membebaskan engkau adalah karena Allah. Maka kau bebas sekarang, maka engkau tidak lagi menjadi seorang budak, tapi engkau bebas sekarang. Ini kalau dilihat kedermawanan kedermawanan Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga, kalau kedermawanan itu, Abu Bakar Siddiq itu terkenal dengan infaknya yang paling besar. Pernah Umar bin Khattab ingin mendandingi Abu Bakar Siddiq dalam segi ibadah. Maka ketika itu Rasulullah berpidato dengan para sahabat, wahai sahabatku, sebentar lagi kita akan memasuki dan akan menghadapi perang, dan kemudian kita memerlukan harta untuk peperangan, sebab jarak yang akan kita tempuh terlalu jauh, jadi perlu biaya. Dan minta semua
dari sahabat itu untuk berinfak, untuk bersedekah, mendermakan hartanya. Pulang semua, lalu apa kata Umar bin Khattab? Saat inilah saya akan menandingi ibadah dan sedekah dari Abu Bakar Siddiq. Sehingga apa? Umar bin Khattab membawa hartanya separuh. Separuh dari hartanya dibawa. Tujuannya dalam hati, mudah-mudahan ini bisa menandingi dari Abu Bakar Siddiq. Lalu setelah sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah harta saya, kata Umar bin Khattab, untuk membiayai perang. Ini berapa wahai Umar bin Khattab? Ini separuh harta saya, ya Rasulullah. Separuhnya saya tinggalkan, separuhnya untuk perang, untuk biaya perang. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar Siddiq. Dia bawa semua hartanya. Lalu semua hartanya dibawa. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, berapa hartamu ini? Semua hartaku aku bawa sini semuanya, ya Rasulullah. Mana hartamu untuk anak dan istrimu? Apa kata Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya untuk anak dan istri saya. Di sini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, begitu yakinnya Abu Bakar Siddiq dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Jaminannya adalah Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita lihat bagaimana kedermawanan Abu Bakar Siddiq. Kemudian, masalah kecintaan, masalah perhatian kasih sayangnya kepada Rasulullah. Yang pertama, beliau itu sangat sayang kepada Nabi, sangat mencintai Nabi. Melebihi cintanya kepada diri beliau sendiri. Pada suatu ketika Nabi dan para sahabat hijrah, Nabi ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika di dalam gua Syur, guanya sempit, lalu Nabi tidur di paha Abu Bakar Siddiq. Dan semua lubang-lubang yang ada di dalam gua itu ditutupi lubang-lubang itu, dan Abu Bakar Siddiq mengunjurkan kakinya, dan silakan engkau ya Rasulullah tidur di paha saya. Nah, ketika malam itu kaki Abu Bakar Siddiq ini digigit oleh kalajengking, oleh ular, oleh ular. Sakitnya bukan main. Tapi Abu Bakar Siddiq menahan agar ular itu tidak masuk. Kenapa? Dia takut nabinya yang kena. Sampai hijaulah kaki Abu Bakar Siddiq dan keluar air matanya karena menahan sakit. Lalu air mata ini jatuh di pipi Nabi. Lalu Nabi terbangun, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi pada engkau? Tidak apa-apa ya Rasulullah, silakan engkau tidur. Padahal dia menahan sakitnya gigitan dari ular karena takut Nabi Muhammad itu terbangun dan sangat mencintai daripada Rasulullah. Ini kalau dilihat cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah keimanan. Kalau masalah keimanan, pernah Umar mengatakan begini, andai kata keimanan, andai kata amalan Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan amalan manusia semuanya, maka akan masih beratlah timbangan amalan Abu Bakar Siddiq. Begitu Umar bin Khattab menghargai yang namanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian di samping itu juga bagaimana rendah hatinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini walaupun beliau adalah seorang sahabat Nabi, tapi sangat rendah hati. Kapan beliau ketika diangkat menjadi khalifah, yang pertama, apa yang beliau sampaikan? Aku telah engkau angkat menjadi pemimpinmu. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Itulah rendah hatinya. Aku engkau pilih sebagai pemimpin dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian, andai kata aku ini melakukan sesuatu yang baik, maka ikutilah aku. Kalau aku melakukan sesuatu jelek, tidak usah mengikuti aku. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Jangan pernah taat kepadaku
selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ini ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian setelah menjadi khalifah, bukannya senang hidup Abu Bakar Siddiq, bukannya bertambah kaya dia, tidak. Tapi dia bertambah miskin. Pada suatu ketika, Abu Bakar bertanya kepada istrinya, Habibah, wahai istriku, apakah ada yang akan dimakan? Seorang khalifah, seorang pemimpin, adakah yang akan dimakan? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Abu Bakar, wahai suamiku, tidak ada yang akan dimakan. Lalu apa? Dia pergi ke pasar. Sampai di pasar dia jualan kain untuk menghidupi istrinya. Padahal dia adalah khalifah. Ketika dia pergi ke pasar, lalu para sahabat, umat ketika itu ingin banyak bertanya, menghubungi Abu Bakar tidak bisa. Kenapa? Abu Bakar tidak ada di tempat. Dia ke pasar. Lalu dikadukan kepada Umar bin Khattab. Ketika dikadukan kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menghadap Abu Bakar. Lalu bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak ada di tempat untuk melayani umat? Apa kata Abu Bakar? Saya, wahai Umar bin Khattab, saya punya istri. Saya juga punya anak. Dan saya punya kewajiban menafkahi istri dan anak saya. Dan saya tidak punya uang, lalu saya berdagang ke pasar. Begitu dia tahu Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab membawa Abu Bakar Siddiq ke Baitul Mal. Ketika itu diberikan dia gaji supaya dia tidak berdagang lagi, khusus untuk membina umat. Lalu apa yang terjadi? Dikasih ketika itu adalah 500 dirham gaji dari Baitul Mal. Tapi tidak diterimanya semuanya. Kenapa tidak diterimanya semuanya? Ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Berbeda dengan sekarang. Kekecilan atau sedikit. Tapi kalau beliau kebanyakan. Jadi beliau jabatan itu merupakan amanah. Dan saya ingin menyampaikan suatu ucapan dari Abu Bakar Siddiq yang mungkin menjadi perhatian bagi kita. Kata beliau begini, jabatan itu adalah sebuah kerugian, bukan keuntungan. Yang kedua, kata beliau, jabatan itu tanggung jawab, bukan sebuah kehormatan. Tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan sebagai penghormatan. Apalagi gila hormat dengan jabatan. Yang ketiga, jabatan itu adalah sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan, bukan sebuah penghargaan. Jadi harus kalau ingin jabatan itu pengorbanan, bukan sebagai penghargaan. Kemudian, jabatan itu adalah sebuah kewajiban, bukan kesewenang-wenangan. Allah mengangkat kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini keteladanan yang luar biasa dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian, setelah beliau diangkat menjadi khalifah dan menjadi pemimpin, ada ujian yang berat yang beliau alami sebagai pemimpin. Ujian yang dialami beliau ada 3. Yang pertama, munculnya nabi palsu. Yaitu diantaranya ada Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaihah, nabi palsu. Kenapa munculnya nabi palsu? Karena nabinya sudah meninggal dunia, mengaku jadi nabi. Untuk apa? Menggantikan kedudukan nabi. Sebab dengan menggantikan kedudukan nabi, orang itu merasa terhormat dan bisa saja menjadi keuntungan bagi mereka. Sebuah kedudukan. Maka muncullah nabi palsu. Dengan latar belakang macam-macam. Yang kedua, yang dihadapi oleh Abu Bakar yang kedua adalah munculnya orang yang enggan membayar zakat. Kenapa orang enggan membayar zakat? Karena zakat dianggap sebagai pajak kepada negara. Padahal zakat itu adalah dikeluarkan untuk fakir miskin. Dan dia tidak mau membayar zakat. Itu yang dihadapi.
Yang ketiga yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah adalah banyaknya orang-orang yang murtad. Kembali. Kenapa murtad? Nabinya sudah meninggal, maka dianggap ajarannya tidak ada lagi, agamanya tidak ada lagi, sebab nabinya sudah meninggal dunia. Maka apa? Yang sudah beriman murtad. Dan ketika tiganya itu bisa diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq dengan sangat bijaksana. Kemudian sahabat teman-teman tumbuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, beliau bergelar dengan As-Siddiq. Itu Siddiq itu didapatkan ketika beliau membenarkan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ketika Nabi menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Nabi sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, kaum Quraisy semuanya, kafir Quraisy tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Malah ketika itu ada orang yang beriman malah balik menjadi kafir. Kenapa tidak percayaan? Orang yang sudah beriman balik jadi kafir. Disampaikanlah ini kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu katanya sudah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana pendapatnya? Dikiranya Abu Bakar ikut-ikut tidak mempercayai. Tapi dilihat dugaan dari orang itu apa? Kalau itu yang mengatakan dari mulutnya Abu Bakar, kalau dari mulutnya Nabi Muhammad, sahabat saya, orang yang tidak pernah berbohong, kalau itu dia yang mengatakan, dia yang ucapkan, jangankan Isra Mi'raj dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih daripada itu saya pun percaya. Bayangkan dari seluruh orang yang mengatakan ketidakbenaran, tapi Abu Bakar Siddiq tampil mengatakan kebenaran. Begitu juga ketika beliau diajak masuk Islam. Semua orang, kata Rasulullah, diajak masuk Islam kadang-kadang berpikir dan banyak pertimbangan. Tapi Abu Bakar ketika diajak masuk Islam tidak pernah banyak pikiran, dia langsung yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran yang benar-benar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit dari keteladanan dari Abu Bakar Siddiq, siapapun dan betapapun kita saat ini, apakah dia jadi seorang kaya, tirulah dari Abu Bakar Siddiq. Apakah dia punya jabatan, tirulah kerendahan hati Abu Bakar Siddiq. Apakah dia menjadi penguasa, jadilah penguasa seperti Abu Bakar Siddiq. Maka tema yang diangkat oleh panitia cukup bagus, yaitu meneladani kisah-kisah daripada sahabat Rasulullah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang berdiskusi, kita saling memberi. Silakan saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq dari Buya Haji Julisman. Untuk teman-teman, kita boleh membuka diskusi ya, tanya jawab. Moderator akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. 3 pertanyaan pertama, silakan angkat tangan atau langsung saja menyalakan mikrofonnya dan bertanya. Bisa juga di kolom chat ya. Sambil menunggu teman-teman ya, mungkin ini Ustaz, saya jadi ingin bertanya, cara kita meneladani Khulafaur Rasyidin yang dalam hal ini Abu Bakar, cara kita meneladani beliau tapi tidak melebihi keteladanan kita kepada Rasulullah, itu seperti apa Ustaz, cara kita menyikapi keteladanan tersebut? Baik, terima kasih. Tentu kita meneladani seorang sahabat adalah meneladani manusia biasa. Ya. Kalau kita meneladani Rasulullah adalah manusia pilihan dan betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun, jangankan khalifah Abu Bakar Siddiq, siapapun yang bisa kita jadikan contoh dari manusia biasa, kalau itu memang baik, tetap kita jadikan teladan
Misalnya di lingkungan kita ada yang berinfaknya banyak, bersedekahnya banyak, itu dijadikan teladan. Bagaimana saya bisa juga berinfak dan bersedekah seperti orang itu. Artinya apa? Tidak mesti kita mencontoh itu dari satu orang saja, tapi dari banyak orang. Dan kemudian yang kedua tadi, kita mencontoh Abu Bakar, mencontoh dari segi apa yang dicontohnya kepada Rasulullah. Dan dia tidak melebihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Sebab Abu Bakar Siddiq itu walaupun beliau adalah seorang nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga, tapi pun beliau adalah manusia biasa dan yang dipilih oleh Nabi, dan banyak kelebihan-kelebihannya sebagai suri tauladan bagi kita dari segi harta, dari segi keteladanan kebijaksanaan beliau, dari kerendahan hati beliau. Misalnya ketika kita punya jabatan, loh, jangan sombong. Tengok ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Apa yang dia baca? Aku adalah orang yang kau pilih dari golongan engkau sendiri. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Tapi kalau aku ini menjalankan amanah ini dengan baik, ikuti aku. Ikutilah aku ketika aku mengikuti Allah dan Rasul. Berarti apa? Abu Bakar Siddiq tetap mengikuti Rasulullah. Jangan ikuti aku selama aku tidak mengikuti Allah dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah, sementara Abu Bakar Siddiq orang yang dipilih oleh Nabi sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Terima kasih. Oke. Artinya cara kita meneladani Abu Bakar adalah cara beliau meneladani Rasulullah. Jadi seperti itu ya, Ustaz. Jadi bukan langsung kita meneladani apa yang beliau lakukan secara pribadi, karena mungkin surah, syirah sama sarirah cuma bisa kita contoh dari Rasulullah, bukan dari sahabat-sahabat beliau, tapi cara sahabat meneladani Nabi Muhammad itulah yang kita contoh. Seperti itu ya, Ustaz. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya. Ya, kepada Mas Muhammad Andri Kintara. Silakan Mas, langsung di on aja. Langsung ngomong, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Sudah. Alhamdulillah ya. Saya berkesempatan untuk mengikuti diskusi ya, ataupun kita belajar tentang teladan kisah sahabat Nabi ya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada Buya Julisman. Mungkin kayak sepertinya saya nggak asing dengan Buya Julisman. Karena mengapa? Karena 3 tahun atau 4 tahun yang lalu beliau sering mengisi ceramah kuliah subuh serta mengisi jadwal tausiah tarawih di masjid dekat rumah saya ya, Masjid Suhada. Ya, Ustaz. Jadi saya sering sekali kalau dengar, karena mengapa? Karena tausiahnya Buya Julisman ini nggak bikin ngantuk gitu. Jadi membuat kami sebagai generasi muda ini jadi nyaman gitu mengikuti apa yang beliau sampaikan. Mungkin Buya Julisman tidak mengenali saya karena ya begitu lama dan juga saya sudah lama tidak pulang ke Bengkulu, tapi saya sangat mengenal baik Buya Julisman. Alhamdulillah ya Buya ya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang teladannya kisah Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, dalam buku The Khalifah yang karyanya Abdul Latif Talib itu
mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini sempat tidak menerima gaji pada saat atau tidak menerima upah ya pada saat awal beliau menjabat gitu. Nah, dalam teladannya Abu Bakar As-Siddiq ini yang saya ingin pertanyakan yaitu bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin. Nah, ini kayaknya Buya memang harus bisa tekankan kepada kita semua sebagai generasi muda. Karena mengapa? Karena hal ini sangat menjadi catatan keras bagi kami ketika nanti memang diamanahkan ya menjadi seorang pemimpin, bukan sebagai pemimpin besar, namun bisa kita katakan pemimpin dalam suatu komunitas atau forum, atau misalkan atau dalam hal lain misalkan pemimpin dalam situasi apapun yang mana memang harus menjaga pemimpin yang amanah dan jujur. Nah, ini bisa Ustadz jelaskan bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang pertama itu adalah amanah, yang kedua adalah jujur, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Karena mengapa? Karena 3 hal ini sangat-sangat menjadi tantangan yang sulit di masa saat ini bagi kami yang generasi muda yang memang pengetahuan wawasan dalam beragama masih kurang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bu ya, silakan. Langsung aja ya. Baik, terima kasih Saudara Andre. Tadi alhamdulillah sudah mengenal saya sebagai pendakwah di Masjid Syuhada tadi ya, Masjid Syuhada. Dan kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, amanah. Sebab kita ingat sifat Nabi itu diantaranya sidik, amanah, patanah, dan jujur. Seorang pemimpin hendaklah dia menjadi pemimpin ketika itu ada 4 itu. Dia jadi orang yang benar. Yang kedua, dia menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, dia orang menjadi orang cerdas. Yang keempat, dia menyampaikan sesuatu yang baik. Dan itu pula yang diwariskan oleh Abu Bakar Siddiq. Benar, karena dia mencontoh Rasulullah. Jujur, karena dia memang mencontoh juga Rasulullah. Dan dia menyampaikan Islam itu, tabligh. Nabi menyampaikan Islam, dan beliau pun juga menyebarkan Islam. Nabi amanah, dan beliau pun amanah. Sampai-sampai kehidupan beliau habis untuk amanah yang diamanahkan ke beliau, yaitu mengelola umat. Yang disebutkan tadi dalam buku Zaid Khalifah karya Abdul Latif itu, bahkan beliau itu tidak tahu bahasa harta beliau itu tidak ada lagi yang untuk dimakan. Lalu tanya kepada istrinya, Habibah, masih ada yang kita makan? Tidak ada lagi, habis harta kita. Padahal dia seorang khalifah. Saking dia bertanggung jawabnya dengan pekerjaannya. Sehingga diberi pun gaji dengan 500 dirham ketika itu, beliau anggap itu adalah kebanyakan. Mana ada orang sekarang ini, seorang pemimpin, taruhlah dia menjabat ini, lalu diberikan gaji, rasa-rasanya tidak ada orang mengatakan, gaji saya kebanyakan. Dikurangilah gaji saya. Rasa-rasanya kurang. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita berkeyakinan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu ini pemimpin. Seperti Andre sampaikan tadi, setiap ini kita ada pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang dipimpin. Kalau seorang kepala keluarga, dia memimpin istri dan anaknya. Kalau seorang lurah, dia memimpin kelurahannya. Dan semakin banyak yang dia pimpin, semakin banyak pertanggungjawabannya. Salah satu pertanggungjawabannya adalah ketika dia memimpin, dia mendapatkan finansial.
Dan finansial itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika tidak beranjak kaki manusia di hadapan Allah, dia akan ditanya. Satu, hidupmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, usiamu kau pakai untuk apa? Dan yang ketiga, ingat yang tidak amanah tadi, misalnya tidak amanah dengan harta, itu akan ditanya dua pertanyaannya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Maka kalau ingin mencontoh daripada keteladanan Nabi Muhammad, keteladanan Abu Bakar Siddiq, maka kita pun harus bertanggung jawab, harus jujur dan amanah. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, zaman sekarang ini susah untuk begitu. Dalam kaidah usul fikih mengatakan, kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, jangankan tinggalkan segala-galanya. Artinya kalau tidak bisa mencontoh Nabi semuanya, tidak bisa mencontoh Abu Bakar semuanya, jangan pula tidak ada yang bisa diambil dari Nabi dan tidak ada pula yang bisa diambil dari Abu Bakar. Saya contohkan yang ketiga. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala, kemudian berjudi, kemudian berbak maksiat, dan kemudian makmum-makmukan. Nah, seyogyanya dengan keadaan kafir Quraisy model itu di daerah Mekah, seharusnya Nabi yang lahir di daerah Jazirah Arab itu, Mekah itu, banyak sedikitnya dia akan akan kena, akan mendapat pengaruh. Tapi Nabi tidak ada sama sekali pengaruhnya. Bahkan ketika melihat beliau banyak kejanggalan, bab maksiat, beliau malah menyendiri. Beliau pergi ke gua Hira untuk merenungkan diri, menghindar dari masyarakat. Artinya apa? Walaupun itu adalah kotor, tapi beliau tidak ikut kotor. Saya contohkan begini lagi. Kita mungkin kenal belut. Belut itu makanan enak, kalau disambal belut. Jadi kalorinya tinggi. Belut itu hidupnya di lumpur. Keluar lumpur, masuk lumpur, keluar lumpur. Tapi yang ada yang perlu dicontoh dari belut, walaupun dia keluar lumpur, masuk lumpur, keluar lumpur, tapi ketika diangkat belut itu, satu pun tidak akan kena di badannya lumpur. Artinya apa? Walaupun di sekeliling kita itu banyak yang yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam, tapi kita pun jangan ikut-ikutan, istilahnya itu orang edan, kita pun edan. Nah, itu jadi orang mabuk, kita pun mabuk. Tidak. Tapi bagaimana yang disebut dengan berjihad itu adalah mengatakan sesuatu yang ketika itu kita sanggup untuk mengatakan. Jihad itu artinya adalah menolak sesuatu yang ada kesempatan untuk berbuatnya, tapi kita tolak. Itu yang disebut dengan jihad. Artinya tetaplah istiqomah di jalan Allah. Insya Allah kita ini bukan sekedar di dunia. Kalau di dunia ini yang ada itu adalah kebanggaan, kemudian bermegah-megahan, begah dengan harta, bengah dengan jabatan, bermegah-megahan semuanya. Selesai dunia, selesai. Kita masih ada, yaitu disebut dengan masa depan, yaitu akhirat. Jadi walaupun kita di dunia ini tidak dihormati oleh manusia, tapi banggalah kita dihormati oleh Allah. Kalau kita dihina di manusia oleh Allah tidak masalah, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap istiqomah, tetap bertanggung jawab, tetap amanah dan tetap jujur. Walaupun kejujuran itu tidak bisa mencontoh Nabi 100%, tidak bisa mencontoh Abu Bakar Siddiq 100%, minimal ada iman di dalam diri kita sendiri dan bisa kita menjauhi sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Demikian jawaban dari pertanyaan Mas Andre.
Gimana, Mas Andre, masih ada pertanyaan atau anggahan lanjutan untuk Buya Julisman? Insya Allah cukup. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, mungkin beda kayak Mas Andre, saya termasuk yang kurang beruntung karena tidak mempunyai waktu untuk lebih mengenal Buya Julisman karena 6 tahun terakhir di Jogja. Tapi mungkin ayah saya kenal sama Ustadz karena sama-sama di IKMI kayaknya ya. Oh ya, siapa? Sama di IKMI. Bapak Solihin, Ustadz Solihin. Ustadz Solihin. Iya. Oh, subhanallah. Nah. Ya mungkin nanti kalau saya pulang bisa main ke tempat Buya. Oh iya, insya Allah. Oh, Azam, ya tahu. Astagfirullah. Saya Azam. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Nadia yang mana nih dia? Nadia? Nadia. Ini yang chatting kan Nadia, tapi nggak ada kelihatan. Ya, Ustaz Buya. Ya. Terima kasih. Jadi ada pertemuan ini melalui Nadia yang chatting beberapa waktu yang lalu. Dan saya terus terang saja sangat bahagia ketemu dengan anak-anak saya, siswa saya yang dulu rasanya walaupun di darat sudah agak susah ketemu, tapi melalui ini alhamdulillah bisa ketemu. Terima kasih. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memanfaatkan momen sama Ustadz, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas? Moderator ada Faza. Baik. Faza. Oh iya, Faza. Ayo Pas, langsung Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya ke Pak Julisman, maaf saya pakai Pak ya Pak, karena saya kan alumni Ismanli, jadi terbiasanya Pak Julisman. Jadi pertanyaan saya dalam perihal kepemimpinan atau berada di suatu organisasi, itu apakah kita bisa untuk sedikit misal kompromi dengan suatu sistem yang mungkin tidak seideal untuk kita menerapkan penuh keteladanan Abu Bakar ini, karena misal sistemnya itu tidak seideal itu, lingkungannya tidak seideal itu, sehingga kalau kita terlalu mutlak mengikuti idealisme, mungkin kita justru tidak memiliki kontrol apapun ke dalam sistem itu. Menurut Pak Julisman bagaimana, apakah kita harus tetap teguh atau mungkin agar kita tetap ada kendali sehingga kita tidak, karena kalau kita kehilangan kontrol kan justru kita tidak bisa menaruh kebaikan di sistem itu. Mungkin contohnya misal kita di instansi pemerintah, kita punya cita-cita luhur yaitu mengubah sistem, tetapi untuk memanjat hierarki pangkat itu mungkin kita harus berkompromi terhadap budayanya gitu. Nah itu menurut Pak Julisman bagaimana, ataukah kita meninggalkan saja agar kita tidak terpengaruh buruknya budaya di sistem tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Faza. Hampir lupa saya tadi itu. Sebab wajahnya waktu di SMA dengan wajahnya sekarang jauh berbeda. Ya, terus terang saja, saya menganggap tadi ini perempuan yang tidak pakai jilbab itu tadi. Beliau ini, Faza ini adalah putra dari sahabat saya di waktu di SMA 5, Ibu almarhumah, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Dan Faza ini anak juga kawan saya juga, yaitu Pak Sudarwan, Profesor Sudarwan Danin, dosen UNIP. Sekarang Faza sudah kerja sekarang ya? Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masalah yang ditanya itu kan yang pertama, apakah kita tetap istiqomah dengan keyakinan kita, atau bisa kita mengkompromikan dengan
sesuatu untuk penyesuaian diri? Ini sangat luar biasa pertanyaan ini. Nah, saya mengambilnya jalan tengah saja. Kemudian di dalam Islam itu ada yang disebut dengan metode dakwah. Metode dakwah itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Jadi ketika kita melihat suatu yang salah, itu harus kita cegah. Sehingga Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran. Jika kamu melihat satu kemungkaran ada di depan kamu itu, ya kalau bisa kita cegah lalu dengan kekuatan. Kalau punya kekuatan, bisa kita mencegah dengan kekuatan. Jadi, seorang anak dengan orang tuanya kan punya kekuatan, orang tua untuk anaknya itu kekuatan. Jadi yang kedua, kalau kamu tidak sanggup, fa'ilam yastati' fabilisanihi. Kalau kamu tidak sanggup, mulaklah kau cegah dengan lisan. Dinasihati aja. Dinasihati. Kemudian yang ketiga, kalau dengan lisan tidak juga bisa, maka cegahlah kata Nabi dengan hati. Dengan hati. Dengan hati itu adalah ad'aful iman, yaitu serendah-rendah iman. Dengan hati yang pertama, kita tinggalkan orang-orang yang berbuat dosa tadi, kita tinggalkan. Yang kedua, kita doakan orang itu supaya tidak berbuat dosa. Nah, kemudian bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak istiqam, dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Asal kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, itu boleh kita ikuti dalam rangka mengambil sesuatu yang terbaik dari keputusan. Tapi ketika kita mencampakkan diri kita kepada perbuatan dosa, padahal tujuan kita baik di sana, tapi cara mendapatkannya juga tidak baik, dengan cara yang tidak baik, maka itu juga hasilnya juga tidak baik. Secara umum bisa saya sampaikan begini. Dalam ayat Al-Quran ini, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampurkan aduk antara yang hak dengan yang batil. Sebab kalau mencampur aduk yang antara hak dengan yang batil itu, nanti dikhawatirkan yang hak itu akan hanyut oleh kebatilan. Dan kebanyakan yang kebatilan. Jadi tetap kita komitmen dengan kebenaran yang ada pada diri kita yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi metode untuk mengkompromikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita ikuti, tapi kita tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab ini sudah menjadi pegangan bagi kita di dalam akhir dari kehidupan Nabi. Ini tadi dua abada kita bawa sunnah Rasul. Meninggalkan kepada kamu dua pusaka, jika kamu pegangi dua-duanya, kamu tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi metode yang baik, yang kira-kira kita tidak terumur berbuat dosa dan orang pun bisa mengakui keberadaan kita. Mungkin saja. Fazah? Oh ya, baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Fazah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Melia. Dari Melia dulu ya, nanti dari Aldi ya. Dari Melia. Bismillah. Saya salah satu mantan siswa Bapak juga, izin bertanya Pak, bagaimana dalam ranah pendidikan terhadap anak, apa saja hal yang bisa diteladani dari cara Abu Bakar mendidik anak-anaknya? Melihat seperti yang kita tahu, Sayyidah Aisyah adalah salah satu putri beliau yang cerdas dan berwawasan luas. Jazakallah Pak Jurisman. Baik. Yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak-anak ya. Yang pertama, kalau terlepas dari Abu Bakar dengan Aisyah, dan Abu Bakar itu betul-betul adalah orang tua yang bijaksana, sehingga anak-anaknya menjadi bijaksana. Tapi yang paling jelas adalah dalam bukunya Pendidikan Islam yang dikarang oleh Nasih Urian, itu beliau mengatakan bahwa kewajiban seorang ayah kepada anaknya ada yang pertama adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sebab nama itu adalah mengandung doa. Makanya memberikan nama kepada anaknya itu adalah kewajiban orang tua yang pertama. Sebab nama itu adalah sebuah doa. Ketika kita memanggil anak, berarti kita mendoakan anak itu. Itu satu. Yang kedua,
bagaimana supaya kewajiban orang tua kepada anak itu. Yang kedua adalah memberikan contoh dan teladan. Bahwa bagaimanapun kita, begitu anak. Kalau insya Allah kalau kita santun sebagai orang tua, insya Allah anak juga santun. Kalau memang orang tuanya beribadah kepada Allah, insya Allah anaknya juga ikut-ikut beribadah. Itu artinya keteladanan. Yang ketiga, untuk anak itu hendaklah kalau dia berhasil, kata Anas Yulianto, dia diberikan penghargaan, reward. Misalnya pujian, kalau dia sudah hafal ayat sekian, dipuji dia. Kalau dia sudah melakukan sholat, dipuji dia. Minimal pujian, reward. Yang keempat itu ada namanya sanksi. Ketika ada anak berbuat salah, jangan dibiarkan. Tetap diberikan sanksi. Makanya Nabi juga mengajarkan umatnya juga demikian. Kata Nabi kepada orang-orang tua ini, ajarilah anakmu, muru auladakum bisolah, ajari anakmu itu sholat dalam usia 7 tahun. Diajari. Kemudian kalau dia sudah berumur 10 tahun, dia tidak sholat, pukullah dia. Dalam artian mukul bukan menyakiti, tapi mendidik. Artinya apa? Ada sanksi. Nah, begitu juga Abu Bakar Siddiq yang kita ceritakan saat ini, beliau mempunyai anak Aisyah. Dan memang karena memang Abu Bakar Siddiq ini dari mudanya, dia adalah orang kaya, dari mudanya adalah orang bijaksana, dari mudanya adalah orang yang baik, maka dia memakan makanan yang baik, maka setiap makanan-makanan yang baik, yang halal, maka akan menghasilkan yang halal, sehingga apa? Anak beliau Abu Bakar Siddiq menjadi anak yang Aisyah itu orang yang pintar sekali, cerdas sekali, sehingga ketika ketika orang tuanya menjadikan keteladanan, insya Allah bisa diikuti oleh anak-anaknya sendiri. Sehingga Abu Bakar Siddiq mempunyai seorang anak yang soleha, dan dijadikan oleh Nabi sebagai istri beliau. Maka kedekatan hubungan Abu Bakar dengan Nabi bukan sekedar kawan, tapi hubungan mertua dengan menantu dan menantu dengan mertua. Nah itu. Jadi itulah pendapat dari Mas Julian bagaimana cara mendidik anak menurut agama Islam yang dicontohkan oleh yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Kemudian tambahannya lagi, kata Nabi, ajarilah anak-anakmu dengan kebijaksanaan, dengan contoh teladan, sehingga nanti anak-anakmu juga ketika kita berbuat kepada anak-anakmu, nanti anak-anakmu juga akan berbuat kepada dirimu sendiri. Begitu. Ya. Ya, seperti itu jawaban untuk Mbak Melia. Pertanyaannya Ibu Ebel banget ya, Mama Ebel. Pertanyaan selanjutnya itu dari Aldia. Assalamualaikum Buya, saya Aldia, alumni IPA 3 dari Semanli, izin bertanya. Abu Bakar adalah sosok pribadi yang begitu dermawan. Ia begitu yakin terhadap perkara rezekinya kepada Allah. Menurut Buya, bagaimana cara terbaik bagi kita sebagai manusia untuk bisa meluaskan penerimaan serta melatih keikhlasan dan yakin bahwa ketentuan-ketentuan ataupun takdir dari Allah itu adalah yang terbaik. Tentunya bukan hanya perkara rezeki saja. Jazakallah khair, Buya. Ulang yang dari awal, yang pertamanya aja. Ulang yang pertama tadi. Yang pertamanya? Ya, dari di atas tadi. Ia begitu yakin terhadap perkara rezekinya kepada Allah. Menurut Buya, bagaimana cara terbaik bagi kita sebagai manusia untuk bisa menerima, melatih keikhlasan tersebut? Baik. Cara melatih keikhlasan. Baik, syarat diterimanya ibadah itu ada 3. 1, dia harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ibadah yang dilakukan tidak sungguh-sungguh kecuali tidak ada pahalanya kalau tidak dilakukan sungguh. Yang ketiga, ibadah itu bisa diberikan pahala oleh Allah ketika ibadah itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian untuk masalah rezeki itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Lalu ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin.
Dan itu sudah merupakan takdir Allah. Kami lebihkan sebagian kamu dengan yang lainnya, dengan sebagian yang lainnya. Ada yang dilebihkan dengan jabatannya, ada yang dilebihkan dengan kesehatannya, ada yang dilebihkan dengan kekayaannya. Dengan kelebihan-kelebihan itulah manusia diminta berbagi. Orang kaya berbagi dengan hartanya. Orang punya jabatan berbagi dengan jabatannya. Berbagi dalam jabatan artinya melindungi. Orang yang kaya berbagi dengan harta kekayaannya. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekayaan sebagai keran. Keran itu menyimpan air, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk disalurkan kepada orang lain. Ini namanya orang kaya yang bisa berbagi. Dan kemudian keikhlasan itu adalah kunci yang nomor satu. Banyak orang yang di awalnya ikhlas, tapi dalam perjalanannya itu bisa tidak ikhlas. Maka ikhlasnya itu bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi sampai mati. Dia ikhlas. Hari ini kita berinfak dengan ikhlas. Ikhlas dapat pahala. Tapi belum tentu 2 bulan akan datang. Infak yang sudah kita berikan di awalnya itu ikhlas, akan tetap ada pahalanya. Ketika 2 bulan yang akan datang, kita sebut-sebut. Kau itu dulu kalau bukan karena saya, kau itu bukan akan seperti ini sekarang. Sayalah yang bantu kamu dulu. Ketika itu diungkapkan kembali, maka ini akan menghabiskan pahalanya. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, alamatau ya arbaun. Ada 4 tanda orang yang celaka itu kata Nabi ada 4. Salah satu dari yang 4 itu adalah zikrul hasanah. Dia selalu menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain, padahal belum tentu kebaikannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, ikhlas itu karena Allah. Ikhlas itu bukan 1 hari. Ikhlas itu bukan sebulan. Tapi ikhlas itu sampai mati. Sebab penilaiannya itu sampai mati. Sebelum mati, lalu dia ria dengan apa yang dilakukannya, maka dia akan muncul dimentahkan kembali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang ujian ikhlas itu memang berat. Ujian ikhlas itu memang berat. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Nah, kata Nabi dan kata agama kita ini, biarlah sedikit kita beribadah, kita bersedekah, tapi ikhlas daripada banyak, tapi tidak ikhlas. Apa banyak tapi tidak ikhlas. Nah, untuk berbuat baik itu, berbuat kebaikan itu ya bukan dengan hartanya saja, tapi dengan apa yang dia bisa. Ada orang yang bisa membantu orang lain dengan tenaganya, bantu dengan tenaganya. Ada orang bisa membantu dengan pikirannya, bantu dengan pikirannya. Dan semua kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun tidak berdakwah seperti Bapak ini kan, walaupun tidak seperti sahabat dari tumbuh ini, tidak pendakwah seperti yang terjun masyarakat, tapi bisa berdakwah, namanya dakwah bilhal, dengan keadaan, dengan harta dan benda kan bisa berdakwah, menyampaikan kepada orang. Seperti ini kan berdakwah namanya itu. Mengumpulkan dana tadi, kemudian menyantuni anak yatim, memberikan fakir miskin, kemudian memberikan penyuluhan itu juga disebut dengan berdakwah. Baik, itu saja, terima kasih. Itu jawaban dari Ustaz. Tadi saya melihat di Dinda Puhan. Nah, Dinda Pohan dicari Dinda Pohan. Dinda Puhan ini Panitia pelaksana nih. oh ya, masih di ini ya, di Jambi ya? Udah di Bengkulu sekarang, Pak. Oh, sudah di Bengkulu? Iya, Pak, alhamdulillah. Di mana? Sekarang lagi dinas di Puskesmas ini, Pak. Beringin Raya, insya Allah. Oh ya, dokter ya. Ya, banyak yang jadi dokter. Juga pokoknya alumni SMA 5 itu banyak yang jadi dokter. Jadi kebahagiaan saya datang ke rumah sakit itu ada aja saja anak-anak siswa saya dulu yang jadi dokter. Nah, dia bilang begini, dulu pernah ada namanya itu siswa dulu di SMA 5. Jadi dia bertugas di rumah sakit Umi. Nah, ketika bertugas di Umi, saya udah lupa. Nah, tapi dia ingat. Pak, dia bilang begitu. Ingat Bapak ingat saya. Jadi mukanya masih kelihatan.
kamu Sinta ya, ketika kamu waktu ujian akhir dulu kita zikir bersama, kamu nangis. Kamu Sinta. Dia bilang begini, saya juga kan, yes, Bapak tahu katanya. Ini sudah kebahagiaan bagi saya itu. Sudah kebahagiaan bagi saya bahwa banyak yang sukses seperti tadi. Tadi juga ada si Dinda yang juga pernah bersama Bapak pergi lomba dulu ya. Iya Pak, masih ingat Bapak. Lomba dulu. Lomba apa dulu? Lomba debat. Iya. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ada Bang Kevin nih. Bang Kevin nih ketua geng saya dulu Pak, waktu SMP Pak. Oh, Ketua geng, ya. Boleh Mas Kevin, silakan. Assalamualaikum, suara saya jelas, Mas Azam. Jelas. Assalamualaikum Pak Jolisman, perkenalkan saya Kevin, alumni SMA 5 juga, dan insya Allah Bapak masih ingat saya. Ya. Ini Pak, saya mau tanya mengenai, secara tema kita kan mengenai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu keberhasilan dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah berhasil memproteksi penyebaran agama-agama yang menyimpang seperti Syiah yang di Irak dan di negara sekitarnya, dan juga berhasil memproteksi meluasnya kalangan-kalangan yang murtad dari awalnya agama Islam menjadi agama Nasrani dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan adalah, untuk di era sekarang ini kan Pak, benar-benar sangat digaungkan yang namanya toleransi. Nah, di mana masuk atau keluarnya seseorang ke dalam suatu agama, itu benar-benar pilihan dari hati masing-masing. Nah, yang mau coba saya pengen tahu pendapat dari Pak Julisman adalah, bagaimana caranya kita bertoleransi mengenai ajaran-ajaran yang bisa dikatakan sesat ini, namun kita bisa tetap memegang teguh atau tidak bisa memkompromikan mengenai akidah, Pak. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang toleransi beragama. Nah, toleransi beragama ini kita saling menghargai, kemudian saling bekerja sama, dan kemudian saling hidup rukun dan damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang berlainan akidah dengan kita. Kerukunan itu akan terjadi ketika ada 3 kerukunan yang paling penting itu. Yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama, yaitu Islam sama Islam. Jadi di Islam sama Islam itu perlu juga rukun. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kan banyak juga organisasi, Muhammadiyah, NU, kemudian Perti, dan segala macam. Banyak juga perbedaannya. Jadi perlu rukun. Dalam artian kita memahami orang lain juga memahami kita. Maka bertoleransilah dengan perbedaan, bertoleransi dengan perbedaan. Jangan kita menganggap diri kita paling benar, orang lain tidak benar. Itu sesama Islam. Yang kedua, ada namanya kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, dan dengan pemerintah itu, dan pemerintah mengayomi setiap umat atau masyarakat bangsa Indonesia ini, dia sebagai pemerintah mengayomi, yaitu melindungi umat beragama ini. Sebab di dalam undang-undang itu pasal 29 itu dijelaskan negara Indonesia berdasarkan negara ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan menjamin beragama setiap umatnya, menjamin umatnya. Kemudian di samping juga ada yang disebut dengan kerukunan umat beragama dengan antar umat beragama, antara Islam dengan Kristen, antara Islam dengan Katolik, antara Islam dengan Buddha, dengan Hindu, dan dengan Konghucu. Nah, bagaimana caranya bertoleransi agar tetap kita tidak bekerja sama, tapi akidah tidak goyah, artinya tidak kena.
Yang pertama, kalau dalam ajaran agama Islam itu sudah dicontohkan oleh Allah dicontohkan oleh Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad bertoleransi, bekerja sama. Apa yang diajaknya? Ketika Nabi Muhammad itu sudah sukses menyebarkan agama Islam, lalu ada orang Quraisy menawarkan, daripada kita berperang wahai Muhammad, berselisih, lebih baik kita hidup rukun, damai, saling menghargai. Jadi sudah ada dulu, rukun, damai, saling menghargai. Kita tidak perang-perangan, kita rukun, kita saling menghargai. Nah, kita saling bekerja sama. Bagaimana caranya? Nah, pertama, bekerja sama di dalam beribadah. Jadi ketika engkau dan umat engkau menjalankan ibadah, kita sama-sama ke masjid beribadah, sholat. Ketika kami, umat kami ini sedang menyembah patung, kau juga ikut kepada kami. Namanya kita kerjasama. Jadi kita tidak boleh mengungkap ini agama yang benar atau salah. Pokoknya kita benar dua-duanya. Ini sudah ditawarkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi. Maka dijawab oleh Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan kepada Nabi melalui Rasulullah, apa kata Allah dalam Quran? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang kafir itu. Apa yang dikatakan? Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Aku pun tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan di garis bawahi, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Nah, di sini toleransinya apa? Kalau untuk urusan agama tidak ada toleransinya. Sama-sama berarti bukan begitu, sama-sama menjalankan satu agama itu. Kalau bekerja menghargai, kalau ada orang beribadah kita hargai dia. Kemudian ketika kita beribadah, orang juga menghargai kita sebagai orang Islam. Tapi yang tidak boleh itu ketika kita merayakan Natal, kita pun ikut di sana. Nah, selamat ya. Nah, ini yang menyebabkan Buya Hamka dulu tidak terima, dia keluar dari Majelis Ulama, ketua umum. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan akidah. Tapi ketika itu oleh pemerintah tidak bertentangan. Nah, itu yang perbedaannya kan di situ. Sebab pemerintah itu mengayomi semua lapisan masyarakat, semua agama diayomi. Tapi sebagai pribadi seorang muslim tetap lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagiku agamaku, bagi kamu agama kamu. Jadi silakan kalau beribadah masing-masing, berdoanya masing-masing, tapi tetap bekerja sama-sama. Artinya apa? Ini yang disebut dengan toleransi. Jadi ketika kita menjalankan ibadah kita, merayakan agama kita, orang lain pun ya tidak usah pula menyampaikan selamat kepada kita. Kita pun demikian, kalaupun kita ada orang yang beragama lain merayakan agamanya, kita pun tidak usah mengatakan keselamatan. Sebab di dalam agama kita tidak boleh mendoakan kebaikan kepada orang lain. Itu kalau dalam agama. Lain kalau kita menjadi seorang yang di pemerintahan sekarang ini, kan pemerintah harus mengayomi semua umat. Tapi di dalam hatinya mudah-mudahan tetap Islam adalah agama yang diyakini kebenarannya. Ya, itu aja, Kevin. Sedikit lagi Pak Jolisman, menyambung pertanyaan yang tadi, untuk jawaban dari Pak Jolisman cukup baik dan bisa diterima oleh kita semua. Kira-kira penyebaran dari yang bisa kita garis bawahi adalah ajaran-ajaran sesat itu, apakah itu bagian dari toleransi, Pak? Sedangkan kan kita kan menghargai setiap ajaran yang ada di muka bumi ini. Tapi dari Khalifah Abu Bakar itu bisa berhasil memerangi. Nah, apakah itu salah satu bagian dari toleransi, Pak? Saya penasaran aja gitu. Baik, makasih. Yang pertama, bagi diri kita sendiri, bagi kita ini orang Islam ini ya, bagi kita dulu, agama yang paling benar adalah Islam. Kita.
Agama yang paling tinggi adalah Islam. Di luar Islam tidak benar. Menurut kita yang beragama Islam. Terlepas orang itu juga akan mengatakan agama yang paling benar adalah agama kami. Di luar agama kami adalah agama yang tidak benar. Itu akidah. Itu yang harus dipegang. Yang kedua, sebagai seorang Muslim tetap harus ada dakwah. Tetap harus menyampaikan dakwah. Sebab sifat Nabi yang pertama adalah tabligh. Dia harus menyampaikan. Makanya agama lain pun juga menyampaikan agamanya. Dan dia berdakwah juga, sama-sama berdakwah. Nah, kemudian di samping itu juga dakwah itu perintah agama itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wal takum minkum ummat. Hendaklah ada sebagian kamu suatu umat menyuruh kepada kebaikan, nyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Maka artinya apa? Mendakwai. Mendakwai jadi untuk menyuruh orang berarti apa? Boleh kita berdakwah dengan orang lain. Setelah selesai berdakwah, urusan kita sudah selesai. Masalah dia mendapatkan hidayah atau tidak mendapat hidayah, itu kita pulangkan kepada Allah. Bagaimanapun kita sudah berusaha untuk mengajak kepada keislaman, tapi kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, maka tidak akan diberikan hidayah. Walaupun kita sudah luar biasa pekerjaan kita. Seperti Abu Talib itu kan begitu, paman Nabi. Sudah diberikan dakwah oleh Nabi, paman Nabi, bela Nabi. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangankan dia disampaikan dakwah kepada mereka itu, malah dia mencari kebenaran itu. Dia mencari kebenaran itu. Sehingga apa? Ketika dia mencari, disitulah Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Jadi toleransi tetap digarisbawahi, bertoleransi, tetap mengakui Islam itu adalah agama yang paling benar bagi kita, seperti orang juga mengakui agamanya yang paling benar. Berdakwah tetap berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam itu adalah agama yang paling benar adalah Islam. Tapi ketika orang sudah kita dakwahi, lalu dia tidak mau untuk mengikut ke dalam Islam, tugas kita sebagai hamba Allah sudah selesai. Yang penting kita sudah menyampaikan. Seperti Nabi Nuh, dia menyampaikan dakwah kepada umatnya. Sudah bertahun-tahun dia tidak mendapatkan umat, tidak mendapatkan sambutan. Jangankan orang lain, anaknya sendiri sudah didakwainya tidak beriman. Sebab ini urusannya urusan Allah. Nah, itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Terima kasih pertanyaannya Mas Kevin dan jawabannya Ustadz Julisman. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kajian umum pada kesempatan kali ini. Beberapa hal yang bisa saya kutip yaitu yang pertama itu ikhlas dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, bagaimana beliau menanamkan keikhlasan di dalam hatinya untuk mensedekahkan semua hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada beliau akan dijauhkan dari api neraka di ayat 17 surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Di sana ada hikmah dari berzakat ya. Kita membersihkan harta kita. Jadi kita memberikan harta kita itu bukan menghabiskan, namun membersihkan dan justru menambah harta kita lebih banyak dan lebih barokah, seperti itu. Terus untuk yang lainnya ada rukun dalam bertetangga, bernegara, dan beragama, seperti yang ditanyakan oleh Mas Kevin Karami tadi, ada hubungannya dengan toleransi dalam bermasyarakat. Terus ada tekanan untuk mencintai Nabi. Jadi beliau mencontohkan kita untuk mencintai Nabi. Jadi beberapa hal seperti mencintai Nabi ini nggak bisa kita contoh dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi itu sendiri kan. Jadi tidak bisa kita mencontoh orang yang mencontoh seperti itu. Jadi Abu Bakar adalah orang pertama, Khulafaur Rasyidin pertama yang kita contoh keteladanannya. Satu kutipan dari Abu Bakar, tidak ada pembicaraan baik bila bukan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata itu akan menutup kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum kita tutup,
terima kasih kepada semua yang ada di sini yang sudah bertambah banyak ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman dari alumni Semanli, alumni SMP 1, alumni SMF, teman-teman saya. Ada Mbak Jessica, ada Askar, tadi ada Askar, dan ada Ambar, ada Dero juga. Terus dari teman-teman UII Jogja, teman-teman UMY, ada Sinta, ada Aden, ada Dina, dan lain-lain, nggak bisa saya sebutkan, maaf. Ada Dimas BN, keren Dimas. Terima kasih teman-teman, tetap keren, walaupun kita istiqomah dan taat beragama, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang kayak terbelakang gitu ya. Banyak pandangan orang lain itu anak-anak yang taat ini kayaknya nggak keren, kerjaannya cuma ya gitu-gitu aja, flat aja. Padahal kita juga bisa keren, asal tetap dalam koridor beragama, seperti itu. Mungkin kita tutup dengan doa. Doa akan dibacakan oleh teman saya, sahabat saya, teman serumah saya sekarang, Muhammad Ridho Praja Kori. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, kita coba perbaiki posisi duduk kita. Kita angkat tangan kita dan kita turunkan diri kita di hadapan Allah. Kita mohon kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita pada malam ini. Dan kita mohon segala hajat yang kita panjatkan, Allah kabulkan. Kita mulai dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemilik segala ilmu. Kami mohon kepadamu keberkahan atas ilmu yang kami pelajari. Pahamkan kami ya Allah atas perkara-perkara Islam yang kemudian bisa kami amalkan sebagai bekal kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi majelis ini ya Rabb. Berkahi kami awal yang baik untuk kami mempelajari Islam ini, sehingga kelak dari apa yang bisa kami lakukan sebelum kami meninggalkan dunia ini, ada hal kecil yang bisa kami kontribusikan untuk agamamu. Ada bagian yang bisa kami sumbangkan untuk tegaknya Islam kembali di atas muka bumi ya Rabbana. Kuatkan diri kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, rekan-rekan dan guru kami, dan atas semua hamba-Mu yang saat ini tengah berjuang menghadapi berbagai macam ujian. Ikhlaskan niat ini ya Allah, agar tetap bermuara kepadamu. Ya Rob, yang maha mempersatukan, Engkau uji kami dengan perbedaan dan perselisihan. Maka jaga persatuan kami ya Allah. Bimbing kami untuk dapat menuju surgamu dalam satu barisan saf yang kokoh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kami mohon ampun ya Allah atas kezaliman atas diri kami sendiri, kezaliman kami atas orang lain, dan kezaliman kami kepadamu. Ya Rabbana, dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kami tutup, terima kasih sebesar-besarnya untuk Buya Haji Julisman MPDI yang sudah berkenan hadir di pengajian kaum pada malam hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya untuk panitia, Mbak Dinda, Mbak Nadia, Mbak Aldia, Leo, dan Mas Ridho untuk fasilitasnya.
Dimas sama Kevin satu lokasi. Sebelum kita tutup, habis kita tutup secara resmi, nanti kita foto-foto ya, ada foto bersama. Nanti tolong kameranya di-on kan. Mari kita tutup majelis yang sangat baik ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung foto-foto ya. Mbak Dinda, tolong di koordinasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, baik Ustadz, Pak Julisman, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Nanti saya beri aba-aba ya. Hitungan 3, boleh teman-teman open kamera dulu. Oke, slide pertama dulu ya, karena nggak tahu ini siapa yang di slide pertama, jadi senyum aja terus ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Kakak moderator. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih semuanya. Tadi sudah ditutup. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Pak Ustadz Julisman dan teman-teman semua. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu ya. Pak. Terima kasih, teman-teman. Mas, kapan ke Jogja, Dimas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Ditunggu lagi kajian selanjutnya. Insya Allah. Sampai ketemu di Bengkulu, Mas Leo, dan di Jogja, Mas Azam. Siap. Bisa panitia nih kayaknya nih. Evaluasi.